Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, sebelum mulai kita absen dulu ya. Aufar, Amri, Fatir, Priyanto, Adit, Aurel, Jian, Suci. Mana Suci? Hah? Izin. Nur Hidayah, Jairin, Sadik Umar, Aini, dan Zazkiyah. Oke, baik. Sebelum mulai, mari kita baca doa. Doa dimulai. Sudah? Halaman 46. Kemarin kita sudah membahas surat pribadi dan surat dinas ya, surat pribadi dan surat dinas. Sekarang kita masuk ke surat dinas. Ada yang tahu atau ada yang masih ingatkah surat pribadi atau surat dinas? Dan surat dinas itu, surat pribadi dan surat dinas, ada yang masih ingat kemarin? Apa? Kalau surat pribadi, surat yang dikirim oleh pribadi ke orang lain ya. Kalau surat dinas, surat yang dikirim oleh lembaga ya, oleh lembaga. Oke, sekarang kita masuk ke surat dinas. Halaman 46 sudah 9 unsur. Yang pertama, kepala surat. Nah, kepala surat ini biasanya disebut kop surat ya. Kepala surat adalah bagian surat dinas yang menginformasikan tentang lembaga, instansi, kantor atau perusahaan. Nah, ini kepala surat atau yang sering kita sebut dengan kop surat namanya. Terus yang kedua, ada nomor surat. Jadi setelah kop ada nomor. Nah, fungsinya apa? Sebagai data administrasi sekaligus menunjukkan urutan pengeluaran surat. Nah, jadi biar ditahu suratnya ini keluar tanggal berapa, nomor berapa. Nah, itu ada catatannya. Makanya disebut dengan nomor surat. Nah, itu ada nomornya, ada contohnya di sini. 10. Di sini ada contohnya ya, contoh penulisan nomor surat. Ada 10. 10 itu nomornya, berarti suratnya itu surat yang ke 10. TM. Nah, dan garis miring dis PR garis miring 7. 7 ini berarti bulannya, berarti bulan 7.
dan garis miring 2016, berarti tahun 2016. Dan yang ketiga ada perihal surat. Ada perihal surat. Perihal surat berkaitan dengan tema atau isi surat. Perihal surat sebaiknya ditulis dengan kalimat yang singkat tetapi jelas. Singkat dan jelas. Contoh, ada contohnya. Perihal, apa perihalnya? Undangan. Jadi jelas, berarti isi suratnya ini berarti tentang undangan. Dan yang keempat, lampiran. Nah, jadi di bawah perihal itu ada lampiran namanya. Lampiran surat berkaitan dengan berkas yang disertakan bersama surat tersebut. Jika bersama surat yang dikirim tersebut ikut dikirimkan berkas lain seperti proposal. Surat lain, maka dalam bagian lampiran dituliskan beberapa jumlah berkas yang dilampirkan. Misal, yang pertama kita buat kop. Ya, kop. Ini sambil ditulis ya, sambil ditulis. Kopnya, karena di sini MTS, kita tulis madrasah pas di sini Darul Quran. Lalu kasih alamatnya, Jalan Kawan Batu Putih. Kode posnya, kode pos Petok 3 2. Lalu kasih garis di bawahnya. Oke. Setelah itu bisa ditambahkan lagi di sini email. Ada emailnya, atau masih ditambah lagi nomor HP bisa. Nah, setelah ini setelah ada nomor surat, nomor. Nah, karena ini pertama kali, maka kita kasih nomor 001 MTS strip Deki MTS Darul Quran garis miring BPH Batu Putih garis miring. Sekarang bulan berapa? Bulan 4. Berarti pakai angka Romawi ya, pakai angka Romawi. Garis miring 2046. Ini nomornya. Setelah nomor, kita masuk ke apa ini? Perihal. Di bawah nomor perihal. Nah, ini kita kasih undangan. Undangan. Dan yang ketiga lampiran strip, karena tidak ada lampirannya kita cukup strip saja, taruh di bawah. Selanjutnya kita masuk ke salam pembuka.
bisa kalian dengan hormat atau karena kita biasa dengan assalamualaikum ya, assalamualaikum RWB. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa itu isi suratnya kita isi karena ini undangan, dan undangannya ini kita akan undangan wisuda ya. Anggap saja kita mengundang wali santri untuk menghadiri undangan wisuda. Maka yang perlu kita tulis isinya sehubungan dengan ini. Mengharap nah tuh lalu ada di sini tempat yang ngirim 28 April 2027. Assalamualaikum nah tuh lalu ada di sini tempat yang ngirim 28 April 2027. Terus di sini pimpinan, bukan pimpinan, pengasuh. Nah, tuh sudah. Oke, jadi kesimpulannya untuk unsur surat dinas yang pertama ada kop ya. Terus yang kedua ada nomor, yang ketiga perihal dan lampiran, yang keempat lalu ada salam pembuka dan ada isi surat. Lalu ada salam penutup. Nah, ada tempat dan tanggal surat dan ada nama pengirim. Jadi nama pengirim suratnya. Itu kalau surat dinas harus berurutan. Kalau surat pribadi kita boleh menggunakan seperti apa saja bahasanya, yang penting sopan. Tapi kalau surat dinas itu tidak bisa kita menggunakan bahasa yang ngawur ya, yang sembarangan, itu tidak bisa. Harus bahasa yang sopan dan bahasa baku ya. Oke, paham ya? Oke, sudah sampai waktunya. Mungkin hanya ini yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.